Baik, halo semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis manajemen pada UMKM Brownies Amanda. Sebelum memasuki materi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 16 UMPI, yang mana UMPI itu adalah organisasi manajemen perusahaan industri. Saya sendiri bernama Igede Carlo Krisnanda Kagastia dari Universitas Udayana. Ada rekan saya yang bernama Muhammad Zulkifli Nur Hermawan dari Universitas Terbuka. Selanjutnya ada Iputu Gede Bagus Putra Sujana dari Universitas Udayana, ada Tiara Rizky Azahra dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan ada Logian Dani dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, saya sendiri akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah zaman seperti sekarang ini tentunya telah banyak perusahaan yang memiliki tujuan dalam kegiatan usahanya. Salah satu tujuan yang pada umumnya dimiliki oleh perusahaan, yakni untuk mencapai laba atau nilai optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien supaya perusahaan tersebut dapat berkembang. Saat ini, Brownies Amanda memiliki banyak pesaing di setiap cabangnya. Pesaing utama dari UMKM tersebut adalah perusahaan yang berjenis waralaba sejenis lainnya. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan analisis manajemen strategi yang sangat efektif dan efisien terhadap Brownies Amanda, yang dimana saat ini pada bidang kuliner sendiri perkembangannya dapat dikatakan sangat pesat. Next. Nah, untuk definisi umum akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu UMKM dan UMKM apa yang akan kelompok kami analisis. Yang pertama, definisi UMKM secara umum. UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut sebagai Peraturan Pemerintah UMKM. Next slide. Nah, selanjutnya ada sekilas mengenai Amanda Brownies. Amanda Brownies dari Kota Bandung untuk Nusantara. Kota Bandung sendiri dikenal sebagai kota wisata. Meski tak memiliki objek wisata alam yang banyak, namun kota yang berjuluk Paris Panjapa ini tetap memiliki daya tarik bagi para pelancong. Nah, salah satu daya tarik tersebut adalah wisata kulinernya. Wisatawan yang berdatangan ke kota Kembang ini tentu tidak akan melewatkan untuk membeli oleh-oleh makanan atau buah tangan. Nah, salah satu buah tangan favorit yang dibeli oleh wisatawan yakni produk dari Amanda Brownies. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, untuk analisis faktor eksternal dan analisis faktor internal akan dijelaskan oleh Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan analisis faktor eksternal pada bisnis Amanda Brownies yang ada di Kota Bandung. Di sini bisa dilihat matriks data yang ada yang didapatkan untuk menganalisa faktor eksternal tersebut. Yang pertama itu opportunity atau peluang yang didapatkan pada UMKM Amanda Brownies. Yang pertama itu peluang yang didapatkan itu kebiasaan masyarakat yang suka mengemil dengan bobot 0,18. Untuk bobot sendiri didapatkan dari perhitungan pengolahan data kuesioner dan bobot untuk faktor internal. Untuk peringkat rating atau peringkat yaitu didapatkan 4. Untuk peringkat atau rating sendiri didapatkan dari banyaknya jumlah responden yang menjawab. Untuk skor tertimbang didapatkan yaitu 0,72. Untuk skor tertimbang yaitu didapatkan dari pembagian dari bobot dan peringkat. Yang berikut yaitu kecenderungan masyarakat membeli buah tangan. Untuk bobotnya sendiri itu 0,18 dan peringkatnya itu 2. Dan skor tertimbangnya 0,36. Berikut yang kedua, setelah peluang bisa didapatkan yaitu ancaman pada bisnis tersebut, yaitu persaingan dengan jajanan khas lokal. Untuk bobotnya sendiri didapatkan itu 0,10 dengan rating 3 dan skor tertimbang 0,30. Berikut hambatan memasuki pasar kue yang tergolong rendah sehingga pesaing mudah masuk.
Untuk bobotnya sendiri itu 0,18 dan ratingnya 2, skor tertimbangnya 0,36. Berikutnya muncul usaha sejenis milik artis papan atas. Untuk bobotnya sendiri 0,14 dengan rating 3 dan total skor tertimbangnya itu 0,42. Berikutnya kompetitor dengan usaha sejenis yang menerapkan predator price dengan bobot 0,12, rating 4 dengan skor tertimbang 0,48. Dan terakhir, konsumen semakin selektif sehingga memudahkan mereka melakukan switching dengan produk sejenis. Untuk bobotnya sendiri itu 0,10, peringkat 3 dengan rating 3 dan skor tertimbang 0,30. Untuk total keseluruhannya yang ada pada analisis faktor eksternal untuk bisnis Amanda Brownies yaitu yang didapatkan bobot 1,0 dan skor tertimbang 2,94. Next. Nah, di sini ada skor tertimbang yang tercantum yaitu 2,94. Untuk rating tertingginya itu 4,00 dan rating yang didapat atau rata-ratanya itu masuk di kategori 2,00 untuk rating respon pada metrik eksternal. Berdasarkan dari tabel yang tadi saya jelaskan, metrik eksternal pada Amanda Brownies di Kota Bandung menghasilkan nilai 2,94, yang menunjukkan bahwa Amanda Brownies berada di atas rata-rata keseluruhan strategisnya dalam usaha untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal dan menghindari ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Namun demikian, masih ada ruang cukup luas untuk peningkatannya. Baik, next, selanjutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis faktor internal pada Amanda Brownies. Faktor internal itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal UMKM untuk menyimpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang besar dalam daerah-daerah fungsional perusahaan. Analisis internal ini menggunakan bobot dan rating yang menentukan pengaruh masing-masing faktor. Bisa dilihat di sini yang disebutkan tadi yaitu di kekuatan dan kelemahan. Berikut kekuatan yang didapatkan pada bisnis tersebut yaitu memiliki cita rasa yang lezat dengan bobot 0,15 dan ratingnya itu 3 dengan skor tertimbang 0,45. Berikut produk yang cocok bagi semua umur dengan bobot yang didapatkan 0,10 dan rating 3 dan skor tertimbang 0,30. Berikutnya itu kemasan yang menarik dengan bobot 0,05, rating 2 dan skor tertimbang 0,10. Untuk pilihan rasa yang banyak jenisnya itu yang didapatkan dengan bobot 0,10 dan rating 3 untuk skor tertimbangnya 0,30 dan first mover bobot yang didapatkan 0,25 dengan rating 4 dan skor tertimbang 1. Untuk kelemahannya sendiri yaitu ada 3 kekurangan. Ya, pertama itu kekurangan promosi pada produk dan cita rasa yang baru dari Amanda Brownies. Bobot yang didapatkan itu 0,20, untuk ratingnya 4 dan skor tertimbang 0,40. Berikutnya yang kedua, toko terbatas pada kota besar dengan bobot 0,05 dan rating yang didapatkan 3 serta skor tertimbangnya 0,15. Yang terakhir yaitu masa expire yang relatif tingkat. Untuk bobotnya sendiri 0,10 dan ratingnya itu 2, untuk skor tertimbangnya 0,20. Dan untuk total yang didapatkan pada bobot keseluruhannya itu 1 dan skor tertimbangnya 2,90. Next. Di sini bisa dilihat jumlah skor keseluruhan pada skor tertimbang yang didapatkan itu 2,90. Untuk rating tertinggi masih sama 4,0. Dan untuk skor keseluruhannya yang didapatkan dengan rata-rata dan masuk kategori 2,0. Yaitu menunjukkan bahwa masih di rata-rata, masih pada nilai rata-rata. Berdasarkan tabel yang dijelaskan tadi, metrik untuk internal dari Amanda Brownies menunjukkan bahwa Amanda Brownies berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strategisnya, dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh Amanda Brownies.
Dalam hal ini, produk Amanda Brownies harus berinovasi dalam cita rasa dan promosinya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya terdapat penjelasan diagram Cartesius SWOT yang dimana akan dijelaskan oleh Bagus. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Cartesius SWOT. Nah, diagram Cartesius SWOT ini berfungsi untuk menentukan strategi manakah yang paling cocok digunakan oleh perusahaan yang didasarkan pada nilai skor dari analisis SWOT perusahaan tersebut. Nah, pada diagram Cartesius SWOT di sini yang telah tertera pada slide, di sini terdapat 4 bagian atau yang biasa disebut dengan 4 kuadran yang dibatasi oleh garis X dan Y. Yang dimana pada bagian kanan atas, yaitu kuadran 1, nah jika titik koordinatnya berada di kuadran 1 ini, jadi analisis yang cocok digunakan yaitu analisis SO. Kemudian untuk pada bagian kiri atas, yaitu kuadran 2, analisisnya yaitu WO. Kemudian pada kuadran 3, yaitu kiri bawah, analisisnya WT. Dan pada kuadran 4, kanan bawah, analisisnya itu ST. Baik, sebelum ke diagram, pertama-tama harus ditentukan dulu titik koordinatnya untuk menentukan di kuadran manakah titik koordinat berdasarkan hasil dari skor analisis SWOT tersebut. Jadi, untuk mencari titik koordinat, terdapat rumusnya yaitu total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2 untuk koordinat X-nya, dan untuk koordinat Y-nya itu total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2. Untuk total skor kekuatan dan total skor kelemahannya dapat dari tabel IFE, itu tabel internalnya. Kemudian untuk total skor peluang dan total skor ancaman itu didapat dari tabel IFE atau tabel eksternalnya. Yaitu untuk total skor kekuatan didapat 2,15, kelemahan didapat 0,75, peluang 1,08, dan ancaman 1,86. Jadi didapat untuk titik koordinat berdasarkan nilai skor analisis SWOT perusahaan Brownies Amanda ini, yaitu 0,7 titik koma minus 0,39. Yang dimana titik koordinat ini berada di kuadran 4. Jadi, berdasarkan diagram Cartesius SWOT ini, strategi bisnis yang cocok diterapkan oleh Brownies Amanda adalah strategi ST, yaitu Strength Trade. Yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari ancaman yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Pertama ada strategi Strength Opportunity atau SO, yaitu strategi yang menggunakan semua kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di sini pada kasus Brownies Amanda ini terdapat 2 strategi SO, yaitu yang pertama melakukan promosi dengan memanfaatkan identitas sebagai first mover, dan yang kedua meningkatkan cita rasa produk. Yang kedua ada strategi WO, yaitu Weakness Opportunity, yaitu strategi yang mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Di sini juga terdapat 2 strategi. Yang pertama itu melakukan promosi dengan memberikan bonus kue dengan nominal pembelanjaan tertentu. Yang kedua, memberikan penawaran produk secara cuma-cuma dalam bentuk kupon yang telah ditentukan jumlahnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada strategi ST atau Strength Trade, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan ancaman yang ada. Di sini juga ada 2. Yang pertama melakukan promosi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dan yang kedua menciptakan lebih banyak inovasi-inovasi baru dalam menciptakan produk dengan memadukan brownies dengan jajanan lokal. Dan strategi yang terakhir yaitu ada strategi WT atau Weakness Trade, yaitu strategi yang menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman. Pada strategi ini terdapat juga 2 pada kasus Brownies Amanda ini. Yang pertama itu melakukan promosi yang besar untuk bisa menggayat pangsa pasar, dan yang kedua yaitu membuka cabang di beberapa kabupaten. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir terdapat kesimpulan yang akan dibacakan oleh Logian Dani. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis UMKM Amanda Brownies adalah Brownies Amanda sudah melakukan cara bisnis yang kreatif dan inovatif. Dengan slogan Brownies Amanda, membuat usaha kue ini menjadi terkenal dan melekat di masyarakat. Namun, di sisi lain masih ada kekurangan yang dapat berakibat nanti Amanda Brownies menjadi kurang diminati oleh konsumen. Cara yang dapat dilakukan Amanda Brownies yang mungkin dapat membuat usahanya lebih baik, yaitu dengan melakukan promosi secara merata dan mendirikan outlet yang tidak hanya berada di Pulau Jawa saja. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf.
Dan terima kasih sudah mau menonton.